Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kelapa sawit. Cakepnya kurang kompak ibu. Daun salam kelapa sawit. Ibu-ibu yang gak jawab salam ketahuan gak punya duit. Bu, jawab salamnya bu ya. Masih sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitasyakkuri ala jami'i na'maihi wa alaihi wassalatu wassalamu ala khairi rusulihi wa afdali anbiyaihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal afadil wa ulama'ana al-kiram, para masyayikh, para kiai, para ajengan, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, jamaah hadirin semuanya yang kumpul di sini, yang insya Allah kita semua senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, amin bu. Ya Rabbal, semua yang hadir di sini yang saya hormati, bil khusus para dewan guru. Ada Romo Kiai Haji Zaidan Fikri yang baru saja meninggalkan lokasi karena beliau memang punya tugas yang sama di Setu tadi. Kita doakan beliau dalam perjalanannya selamat sampai tujuan, tidak ada aral yang melintang dan ilmu yang disampaikannya manfaat dan barokah. Amin. Juga bersama kita alhamdulillah ada Yai Muhammad Nahrawi, ada Yai Musannif Hafidh, ada Kiai, oh enggak ada beliau, Kiai Haji Lutfi Mutawalli, saudara saya, guru kita semuanya, yang saat ini beliau sedang berbaring, beliau lagi kena musibah, beliau saat ini sedang sakit. Kita doakan khusus untuk beliau, umumnya tentu untuk guru-guru kita semuanya, semoga Kiai Haji Lutfi Mutawalli Allah anugerahkan segera kesembuhan, amin. Allah anugerahkan kesehatan, amin. Dan penyakitnya Allah angkat sehingga bisa kembali membersamai kita dan memberikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya, amin. Ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih atas Fatihahnya Ibu. Bu, Bu, terima kasih atas Fatihahnya. Juga yang sama-sama kita hormati, yang baru saja sebelum Kiai Hafid panjenenganipun Ketua DKM Musola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto, namanya cakep banget, Bapak Eko Novianto, ceramahnya udah kayak ustadz ngabisin ceramah. Kita doakan beliau beserta seluruh jajaran pengurus musola yang terus semangat, telaten, sabar, istiqomah dalam rangka memakmurkan musola. Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Juga bersama kita insya Allah ada Bapak RW Pak Sodikin Sinten. Alhamdulillah paling depan beliau, ujung kanan. Kita doakan Pak RW kita sehat walafiat, panjang umur sampai 200 tahun. Mau amin lihat itu. Mau ngapain 200 tahun? Panjang umur amin, berkah. Enak punya Pak RW seneng pengajian. Kalau Pak RW nya rajin ngaji, insya Allah Pak RT nya juga rajin. Kalau Pak RT nya sergap ngaji, insya Allah warganya juga juga tentu yang sama-sama kita hormati segenap bapak-bapak RT dari RT 1 sampai RT 4 insya Allah hadir semuanya, amin. Tapi ada yang kelihatan juga, tidak ada yang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan alhamdulillah, yang tidak nampak juga alhamdulillah. Yang penting tetap rukun, guyub, akur, kompak, insya. Bu, mudah-mudahan ibu-ibu banyak duit, amin. Ibu senang duit Bu? Jawab aja Bu. Yang enggak jawab ini enggak punya duit, yakin saya doain. Ibu-ibu yang hadir di sini mudah-mudahan banyak duitnya, amin. Tapi sakit. Mau enggak Bu? Enggak. Ya udah saya doain mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin. Tapi enggak punya duit. Mending mana Bu? Mending sehat tapi nggak punya duit, mending punya duit tapi sakit. Mending banyak duit terus nah itu mah nggak ada pilihan namanya. Sama Yai Musonib juga begitu, pengennya banyak duit dan sehat. Pun mudah-mudahan yang hadir di sini dengan asbab kumpul, dengan wasilah silaturahim, dengan lantaran baca rawi, baca deba, baca solawat, dan insya Allah baca Quran di sini, kita oleh Allah dianugerahi hidup yang barokah, amin. Hidupnya berkah semuanya. Ibu-ibu suaminya berkah, bapak-bapak juga punya istri berkah. Kita semuanya punya anak-anak yang berkah, punya usaha-usaha yang berkah, punya harta bukan sekedar melimpah tapi amin ya rabbal alamin. Malam ini kita bareng-bareng niat nawaitu Somagodin. Saya lupa belum memberikan penghormatan salam ta'zim kepada tim hadroh yang insya Allah ada yang sudah laku, ada yang masih jomblo. Kita doakan yang masih jomblo mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Bu, amin Bu. Tim hadrohnya keren, suaranya enak, musiknya, instrumennya cakep, yang dibaca lantunan solawat. Satu solawat yang ibu kumandangkan dibales 10, 10 dibales 100, 100 dibales 1000, 1000 baca solawat, haram jasad bapak dan ibu disentuh api neraka. Alhamdulillah. Di majelis ini insya Allah penuh dengan barokah. Bu,
Umpama saya keceletot ngomongnya Jawa nggak apa-apa Bu ya? Ora apa-apa. Kayak potongan ngapak ini. Saya tadi ketemu Mas Farihin ini. Akur-akuran panjenengan saking pundi, kula saking Kerawang. Mboten Sunda, mboten Sundane pun lali. Pas ketemu kali Yai Musonib malah ditanya saya dari mana, Kerawang. Sunda dong. Iya Sunda, cuma saya nggak berani ngobrol Sunda sama beliau, nggak berani, nggak enak Sundanya saya. Bu, malam ini kita merayakan tahun baru. Tahun barunya udah kelewat. Sudah berapa hari? Sudah 9 hari. Besok tanggal berapa? Tanggal kira-kira pada puasa nggak kira-kira? Insya yang puasa, yang nggak biasa puasa nggak usah puasa lah, nanti malah lemes semuanya gara-gara puasa, terus dagangnya nutup, jangan. Tapi kalau yang sergap puasa, puasa rugi kalau nggak puasa. Ibu-ibu di sini kelihatan tukang puasa semuanya. Alhamdulillah. Bapak-bapak di sini juga kelihatan tukang tirakat ini. Apalagi timbang sehari, kecil. Ibu-ibu mungkin masih ada yang punya utang Ramadan. Bu, ada yang utang Ramadan nggak kemarin? Udah lunas belum? Umpama belum lunas, bayar besok. Niatnya qodho Ramadan, puasa Muharramnya dapat. Alhamdulillah. Saya ngomong yang nggak biasa puasa jangan puasa, jangan dipahami salah Bu. Jadi jangan sampai yang nggak mampu repot gara-gara umpamanya puasa terus dadak dagangnya nutup, nggak jualan atau libur kerja. Ayo nyari rizki halal, hukumnya wajib puasa 10 Muharram hukumnya. Jangan gara-gara puasa anaknya nggak jajan umpama. Tapi di sini malah alhamdulillah meskipun puasa setahun nggak berhenti juga insya Allah pada makan semuanya, amin. Pada jajan semuanya, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita bareng-bareng baca seayat mawon. Seayat mawon, gak usah banyak. Ayat ini familiar. Ayat ini insya Allah semuanya hafal. Ayat ini insya Allah semuanya bisa. Yuk bareng-bareng wonten teng Al-Quran surat Al-Hasr ayat menawi mboten sawon niki mboten salah niku ayat 18. Bu, ayat berapa Bu? 18. Bu, panjenengan mirengaken mboten? Wonten tiyang Jawi mboten? Kalau nggak ada nggak apa-apa, ada tiang listrik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bareng-bareng Bu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu baca Quran satu ayat yang tadi dibaca, belum yang sebelum tadi, mungkin rangkaian ayatnya sangat banyak. Satu huruf Al-Quran pahalanya berapa Bu? Bu, jawab nggak Pak Bu? Satu huruf dibalas 10. Satu huruf itu bukan alif lam mim, satu huruf sanes. Alif lam mim, alif satu, lam satu, mim satu. Ayat tadi tuh dibaca, ayo berapa hurufnya? Belum Fatihahnya, belum ayat Quran yang bareng-bareng mungkin sebelum ini dibaca. Ayo bayangin, satu huruf 10. Berapa huruf kita sudah baca ayat Al-Quran di tempat ini? Maka insya Allah panjenengan pahalanya melimpah. Tempat ini juga penuh dengan rahmat dan barokah. Alhamdulillah. Wallahu alam bimuradi wa maksudi. Saya niatnya ngaji ke sini, niat silaturahim, enggak ceramah, enggak, saya bukan tukang ceramah, saya niatnya ngaji.
Al-Imam Al-Ghazali memberikan catatan khusus terkait ayat ini dengan kalimat hadhil ayatu isyaratun ilal muhasabati ala ma madha minal amal. Kata Imam Ghazali, ayat ini memang satu isyarah untuk kita agar sanggup meng-cross check diri kita masing-masing. Bu, ayat ini dijadikan isyarah untuk kita agar kita mampu berkaca, mampu mengevaluasi diri, mampu mereview, flashback ke belakang terhadap apa yang telah kita lakukan. Sudahkah kita menjadi istri yang baik dari suami kita? Sudahkah kita menjadi suami yang baik dari istri kita? Kalau kebetulan yang istrinya lebih dari satu, tapi rata-rata di sini satu lah, potongannya potongan satu semuanya. Nggak ada yang dua, insya Allah. Nggak ada yang berani, Bu, tenang, nggak usah takut. Saya lihat potongan minal khaifin ini kayaknya kelompok orang. Wis tenang, Bu. Sudahkah kita menjadi rakyat yang baik? Sudahkah kita menjadi pemerintah yang baik? Sudahkah kita sudah menjadi pedagang yang benar, yang baik? Sudahkah kita menjadi tetangga yang baik terhadap tetangganya? Yuk bareng-bareng malam ini kita hitung diri kita. Ala ma dominal amal, terhadap apa segala macam aktivitas yang telah lewat, yang sudah kita lalui. Bareng-bareng hitung, Bu. Yuk malam ini kita ngitung, bukan ngitung duit, ngitung perilaku kita yang sudah kelewat. Taruhlah malam ini kita anggap di rata-rata usianya yang sudah 70 tahun dimudahin lagi, yang sudah 70 tahun supaya gampang hitung kita mudahin, rata-rata 50 lah udah. Ya musani pinten jusane 40, saya hampir 60. Jadi saya boleh duduk apa saja model sini. Saya lebih tua, tenang lah. Agak nongkrong saya ini, Bu. Kenapa saya nggak sanggup berdiri, nggak mau berdiri? Ya agak konslet lah dengkulnya, agak enak ini. Jadi saya begini jadi lepas. Ngapunten nggih, saya bebas lah. Nanti kapan-kapan saya angkat kakinya juga nggak pawong, saya tua ini sama beliau. Bu, malam ini kita rata-rata umur kita 50. Yang hadro yang baru 25 dibikin 50. Ibu-ibu yang sudah 60 aja udahlah. Cuma yang 25, yang 17 dibikin 50 supaya gampang itu. Masih ingatkah perilaku kita 50 tahun yang lalu? Ayo, anggaplah potong akil balik. Akil balik kita bikin 15 pakai standar umur. Sebab akil balik untuk wanita beda dengan laki-laki, meskipun ada kesamaan, tapi jangan bahas di situ. Anggaplah potong 15, sisa 35 tahun. Yuk 30. Saya ini dikasih waktu berapa ini, Pak? Bu, kalau ada ibu yang ngacung suruh berhenti, saya langsung nutup nih. Kalau ada jangan kelamaan, langsung ngacung, Bu, ya. Nanti saya langsung tutup. Assalamualaikum. Lebih cepat lebih baik masalahnya. Saya ulangi, 35 tahun kita ke belakang mundur. Pernah nggak kita ninggalin sholat? Jawab. Pernah nggak kita ninggalin puasa? Pernah nggak ibu bentak suami? Pernah nggak bapak nggak ngasih jajan? Pernah nggak bohong sama ibu? Ngomongnya mau dagang padahal mancing. Ini nih, ayo introspeksi bareng-bareng. Ya, dulu pacarannya bapak-bapak yang sekarang jadi engkong-engkong beda nak sama sekarang. Dulu tuh timbang denger suaranya senengnya pol-polan. Zamannya Yai Musonib agak remaja itu, ya itu tadi pengen ketemu ceweknya itu ya harus setengah bulan baru dibales suratnya itu. Pakai pos itu juga pas dibales, masya Allah, taunya cintanya ditolak, sudah ditunggu. Nah, ini dulu nih, beda sama sekarang. Nah, perilaku kita 35 tahun sulit kita mungkin ngitungnya. Ayo, kalau sulit 35 tahun, mundur 20, sulit 10, sulit setahun yang lalu
masih bingung, sebulan masih bingung, seminggu masih bingung, mau tidur melulu. Ayo sehari lah, sehari dari sejak melek mata beraktivitas terus tidur, bahkan tidur itu sendiri, bangun siang berlalu, malam itu kita kumpul, malam ini nih. Ayo saya mau tanya, banyak pegang HP apa banyak pegang Quran? Kompak jawabnya. Ibu yang di samping kanan, yang sayap kanan ini kayaknya ini dengerin apa? Bu nyimak boten panjenengan bu? Wonten nih? Masya Allah komplit banget ya musola, luar biasa. Alhamdulillah ibu-ibu tahu kalau saya ganteng, berarti langsung di situ. Ya saya pikir bengong itu lagi ngapain, taunya ada siaran langsungnya. Bu, jawab, banyak pegang Quran apa banyak pegang HP? Sehari semalam saja, nggak usah puluhan tahun, nggak usah setahun, nggak usah sebulan, nggak usah seminggu lah dah. Banyak baca Quran apa banyak baca WA? Banyak zikir apa banyak rumpi? Jawabannya sama berarti bu, sama. Ayo introspeksi bu, bareng-bareng malam ini. Kita hitung diri kita sebelum nanti kita akan dihitung oleh Allah. Ayo sehari semalam kita sudah tahu bahwa kita ternyata banyakan baca WA ketimbang banyak baca Quran, banyak pegang setan gepeng ketimbang pegang mushaf. Saya ngoprek melulu dari tadi sama ini. Ayo banyak silaturahim apa kira-kira nih? Banyak ngayap gak karuan? Banyak sedekah apa banyak jajan sendirian? Tapi nyatanya pada santunan di sini. Alhamdulillah. Ini mohon maaf tadi terlewatkan para donatur. Ya Allah yang saya hormati, para calon tetangga Rasulullah. Amin. Wong itu janji Rasulullah pak, mustahil Rasulullah dusta. Ibu seneng sama anak yatim, baru senengnya doang, apalagi sampai ngusap kepalanya, apalagi sampai ngasih jajannya, apalagi sampai jamin makannya, apalagi sampai bajunya, tempat tinggalnya umpamanya sampai segitunya. Masya Allah, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Modelnya begini, renggangin dikit isyarahnya begini, jejer dengan Rasulullah. Amin ya rabbal. Udah nggak mungkin Rasulullah dusta, nggak mungkin. Balik lagi, yuk kita bareng-bareng muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah dengan penuh kata manja. Kita dimanjakan oleh Allah. Bertakwalah kepada Allah. Apa sih artinya takwa? Ya sudah begitulah. Lain tatak di bawah-bawah sanes. Sanes make baju takwa mboten. Takwa. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani dalam ayat ini beliau memberikan catatan singkat. Fi kulli ma ta'tuna wa ma tadharuna, wonten teng tafsir Maroh Labid. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Fi kulli ma ta'tuna, dalam setiap apa yang bapak ibu termasuk saya laksanakan. Wa ma tadharuna, dalam juga bapak sregep berjamaah, sregep ngaji, rajin silaturahim, sedekah dan seterusnya. Bukan karena istrinya rewel, bukan karena malu sama mertua, bukan gak enak sama ketua DKM, bukan karena lingkungannya, tapi karena Allah. Fi kulli ma ta'tuna wa ma tadharuna. Pun niki kula sepindah malih niate ngaji. Nuwun sewu nggih, mboten mulang panjenengan mboten niki. Mboten. Enggak sekali-kali untuk menggurui apalagi para kiai mboten. Ini deres bareng. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ay wal tata'ammal nafsun. Ay wal tata'ammal nafsun ayya syai'in qaddamat minal a'malis shalihah. Niki wonten teng tafsir Munire Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Bu, ini pesen. Di tengah ayat ini ada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
wal tata amal, mestinya kalau saya dulu dapat makna wal tata amal becik ngangen-ngangen sopo nafsun awak-awakan aya syai'in ing endi-endine suwiji-wiji qaddamat sing wis kliwat. Apa nafas Bu wonten sing ngertos nggih basa kados niku mboten ngertos nggih mboten pun mboten apa-apa. Mestinya setiap kita merenung wal tata amal nafsun itu kita maksudnya merenung ayya syai'in apa saja qaddamat yang sudah berlalu minal amali sholihah dari perbuatan-perbuatan yang baik. Mestinya kita merenung. Yuk bareng-bareng malam ini. Wong ayat ini bukan untuk tahunan, bukan, untuk setiap saat. Orang yang kenal ayat ini lau mau memahami dan menjalankannya, maka kalau ngomong tidak asal ngomong, kalau melangkah tidak asal langkah, kalau megang tidak asal memegang, kalau melihat tidak asal melihat. Karena ayat ini setiap apapun yang kita lakukan ada nggak manfaatnya untuk hari esok. Ayo kita merenung yang tadi tuh 1446 sudah berlalu, masuk 1447 sudah 9 hari. Ayo dari sejak masuk malam Jumat teng pada nguribin obor oncor ning kampung gorane oncor gua mubeng dari sejak teng malam itu surup tenggelam matahari mulai tanggal 1 Muharram 1447 hatal an hingga malam ini. Yo, sudah berapa kali menghatamkan Quran? Jawabannya rata-rata dereng. Kalau Facebook hatam, YouTube kelar, WA beres. Ya kula niki ngomong sanjangi awak kula sanes panjenengan mboten. Saya lagi ngomongin saya, tangan sampai keriting. Masya Allah. Begitu di WA suaminya dikasih kabar di telepon, Mas ngapain sih panjenengan telepon dulu? Apa sih telepon dulu? Saya ada, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak siapa-siapa. Suaminya yang telepon, jawabnya seperti itu. Orang lain chat ngomongnya, Mas tuh panjenengan sudah lama baru ngubungin saya. Yang begini nih modelnya. Naudzu, paham ya? Maksud paham gitu? Potongannya diem-diem kayaknya paham sebenarnya, yakin. Saya itu seneng sama ibu-ibu nih, seneng terus terang jujur Bu. Nih acara ini kira-kira nih yang banyak bapak-bapak apa ibu-ibu? Jawab kompak Bu. Acara ngaji isinya banyak bapak apa banyak ibu? Jamaah majelis taklim banyakan ibu apa banyakan bapak? Ibu-ibu. Yang seneng arisan bapak apa ibu? Yang seneng kondangan bapak apa ibu? Yang seneng senam ibu. Yang seneng COD ibu. Yang banyak di neraka ibu semua. Enggak, keterangannya begitu. Tapi ibu-ibu sini insya Allah ahli surga semuanya. Wong seneng ngaji. Bu nggak percaya nih Bu, kalau jenengan datang di sini nih kumpul niatnya ngaji, sekali lagi datang ke sini kumpul niatnya ngaji, panjenengan itu memang sudah disetel oleh Allah jadi orang baik dan ahli surga. Hadisnya sahih. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dan maknanya begitu, dan dimudahkan jalan menuju surga. Kalau jenengan yang suka mana dalilnya mana ya, saya termasuk agak kurang pati seneng banyak dalil. Soalnya nggak bisa Bu, ini supaya jenengan bangga, yakin, seneng kumpul di majelis taklim. Saya mau tanya lewat dongeng sedikit. Ayat ini ditunda nih, ayat ini ditunda dulu. Ibu umpamanya masak rendang, ibu seneng masakan rendang Bu ya. Bumbu yang paling dominan santan. Di tengah perjalanan santannya kurang, habis. Perlu beli enggak? Perlu. Ibu duit ada, singkat cerita ini. Motor ada,
naik motor lihai, walaupun ibu-ibu sering sen kanan belok kiri. Ibu-ibu sono, kalau di sini mah yakinlah sama ya. Enggak beda maksudnya begitu. Ibu-ibu kalau diingetin galakan dia. Itu ibu-ibu di jalan tuh. Boro-boro diplototin, dibilangin doang, galakan dia. Makanya saya nggak berani naik motor di belakang ibu-ibu, nyiap-nyiap atau di belakang jauh mendingan. Suka begitu potongannya. Balik lagi cerita, santan di tengah perjalanan masak habis. Berarti ibu perlu santan nggak? Perlu. Beli nggak? Beli. Warungnya jauh. Warungnya jauh, nggak ada lagi, cuma ada satu warung jauh. Kebetulan warungnya jauh. Ibu naik motor mau beli santan, warung yang jauh, jalannya panjang berliku, belok-belok, umpamanya nggak tahu jalan, nyampe apa enggak? Sampai apa enggak? Jangan dijawab pakai Google Map, jangan. Sekarang terus Google Map nggak ada, itu warung nggak ada di Google itu. Ceritanya begitu. Ayo, tidak ketemu jalannya, sampai nggak ke warung, dapat nggak santannya? Ini Bu, orang ngaji ke sana. Kita ini turunan Nabi Adam. Nabi Adam asalnya dari mana? Dari surga. Kita anak cucunya, kira-kira pantasnya ke surga apa ke neraka? Ibu punya cucu, pengen neraka apa pengen surga? Pengen surga lah. Nabi Adam jelas dari surga, melalui proses yang panjang terus sampai ada kita. Berarti kita anak turun Nabi Nah, kira-kira Nabi Adam pengennya cucunya surga apa neraka? Ya pantas-pantasnya surga. Cuma masalahnya ketemu nggak jalan balik. Itu masalahnya. Maka kata Rasulullah, siapa orangnya yang keluar pintu rumah langsung ke majlis ta'lim, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Kalau pengen dalil, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Pun balik lagi ke ayat. Sampai mana tadi tuh? Jam berapa sih Kang? Jam 10. Saya di Rondon itu sampai jam berapa? Saya mau sesuai waktu aja. Bukan hitung-hitungan, takut ibu-ibu udah lapar. Tanggal 11. Iya, ibu-ibu kan kelihatan pelantar-pelintir begitu sampai kedengaran perutnya itu kalau lapar. Lagi nyeritain sendiri Bu, maksudnya. Bu, ayo bareng-bareng itu. Masih dalam ayat yang ini. Kata ini lagi sambil nongkrong Bu ya, sambil nongkrong, udah anggap aja lagi ngobrol sama teman-teman beginilah. Saya enaknya saya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir masih dalam ayat wal tadhur nafsum ma qaddamat lighad, kata beliau begini. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis sholihati liyaumi ma'adikum wa 'ardikum 'ala rabbikum. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir memberikan syarah terkait ayat wal tanzur nafsun. Tafsirnya begitu. Monggo panjenengan tinggal ngileng mawon tentang tafsir Ibnu Katsir. Kalau saya salah ya jewer aja lah, biasa ya, mungkin saya lah bacanya saya. Madza iddakhartum wanzuru titenana ning sira kabeh, wanzuru renungkan oleh kalian semua, wanzuru perhatikan oleh kita semuanya nih. Madza iddakhartum, panjenengan niku sampun gadah simpenan nopo? Atus gadah tos gaduh simpenan naon? Pun gadah investasi lopo? Liyaumi ma'adikum, untuk bekal kelak di mana kita akan kembali ke pumpung abadi. Kita ini mau pulang kampung. Wanzuru madzad dakhartum, kita sudah punya simpanan apa? Amal soleh apa? Santunan anak yatimkah? Sholat berjamaahkah? Sodakohkah? Baik kepada suamikah? Berbagi dengan tetanggakah? Ini Pak, apa umroh bolak-balik setiap bulan? Nah ini Pak, kita sudah punya apa? Liyaumi ma'adikum, guna kelak di hari di mana kita akan kembali ke kampung abadi, kampung akhirat.
wa ardikum ala rabbikum. Apa yang kita bisa sodorkan, apa yang kita bisa setorkan, apa yang kita bisa pamerkan di hadapan Qadi Rabbul Jalil? Amal baikkah atau justru sebaliknya amal buruk? Bu, sudah punya berapa bu amal kita? Nggak kehitung saking banyaknya. Udah kumpul di sini, insya Allah dicatat oleh Allah menjadi amal baik. Amin. Karena kita boleh jadi bu, boleh jadi. Makanya jangan pernah meremehkan amal secuil apapun, karena dari yang secuil itulah mungkin ridho Allah datang untuk kita. Dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena dari yang kecil itulah boleh jadi murkanya Allah datang. Masih dalam ayat yang sama, Al-Imam As-Sawi dalam Hasyiah As-Sawinya beliau berkomentar, li'anna jami'a ma ta'maluhu fid dunya tara jazaahu fi yaumil qiyamah ay fil akhirah. Bu, li'anna jami'a ma krono satuhune sekabiane perkara ta'maluhu kang ngamal sapa sira hu ing ma taro jawabe maka taro maka kau akan melihat jazaahu balasannya fi yaumil kiamah mangke benjang teng yaumil kiamah. Nek panjenengan ngapal sae nggih balasane dilipat gandakan kesayanane. Sebaliknya nek panjenengan ngamale awon jelek buruk elek Allah balas kejelekannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tentu orang yang cerdas akan memilih balasan yang baik. Maka ada kalimat fal yakhtaril aqilu ayyal jazaa ini. Orang yang akalnya cerdas nih, semua yang hadir di sini cerdas-cerdas nih. Kira-kira ibu bapak termasuk saya, milihnya balasan bagus apa milih balasan jelek? Yang bagus. Kalau pengen balasan bagus berarti amalnya harus bagus. Maka muncul, sering kita dengar hasibu anfusakum qabla, yuk bareng-bareng hitung malam inilah, malam ini saja, nanti besok ya terus mulai dihitung. Wong ibu-ibu tuh kalau di majelis taklim kelihatan orangnya bener. Bapak-bapak juga sama, kalau lagi ngaji mah kelihatan orang agak bener. Nah, begitu pagi aja telat dibikin kopi agak marah tuh. Telat dibikin sarapannya marah mulai deh tuh. Terus pamit sama ibunya, babu terus keluar bawa mobil apa bawa motor, masuk di jalan raya, desek-desekan, empet-empetan, pas berhenti di lampu merah pelotot-pelototan, sudah mulai setengah orang tuh. Sampai ke kantor anak buahnya tuh bawahannya diomelin, jadi orangnya hilang, yang ada tinggal Bu, kita milih balasan yang baik, jangan milih yang buruk. Orang yang cerdas kata Rasulullah, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Aqama qala hadis. Orang yang cerdas itu orang yang sanggup menundukkan hawa nafsunya dan terus berusaha berbuat baik untuk kelak di waktu atau di hari setelah kematian, ba'dal maut. Bu, ayat ini hampir kelar. Tenang, satu ayat aja lah, gak usah banyak-banyak. Milo kados menika wonten mukalamahe Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, al-umru anfasul jawahir. Umur itu mutiara yang paling top margotop. Umur itu adalah mutiara yang paling berharga. Bu, ibu pengen panjang umur apa pengen pendek umur? Panjang umur. Jawab, panjangnya seberapa? Enggak apa-apa, jawab aja Bu. 100 tahun, 150 tahun, boleh minta, boleh. Umpama kayak tadi tuh 200 tahun pengennya, buru-buru 200 tahun, 70 tahun itu ngempet angin, pengen jangan keluar, jangan sembarangan di sembarang tempat, nggak bisa.
Oh, anginnya udah habis duluan, geser tempat. Itu baru 70 tahun. Bagaimana kalau 200 tahun? Udah nggak ada generasinya. Berarti kita pengennya umur monggo terserah Allah, yang penting manfaat dan barokah. Sebab kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Saapik-apike manusa iku manusa sing dawa umure nggih kathah amale. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, banyak amalnya. Sejelek-jeleknya panjang umur, jelek amalnya. Maka kita ini pengennya panjang umur, baik amalnya. Amin. Wong umur tuh nggak beda dengan sawah, Bu. Ada sawah hektaran, anggaplah 1 hektar, tapi sawah itu nggak ditanemin padi. Kira-kira tumbuh padi nggak? Enggak. Panen nggak? Ya boro-boro panen, tanemin juga enggak. Ada sawah paling ya 1/4 hektar lah, paling berapa kotak. Kalau di Kerawang itu saya tahu tuh berapa ukurannya lah. Tapi ditanemin padi, disiram, dipupuk, diurus, dimatun itu, dirambet, terus sampai panen. Itu alhamdulillah, cek orang Sunda panenamu cekil Ustaz. Jare wong Kerawang ku panennya melimpah ruah, walaupun sedikit tapi panen. Nah tadi yang berhektar-hektar karena tidak ditanam, yang muncul adalah ilalang dan seterusnya. Ini laksana umur kita, Bu. Pengen panen, ngamal hari ini. Jangan di sono bukan tempatnya amal. Di dunia tempat amal. Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jasa. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan niki pun apal sedaya pun. Balik lagi. Kalimat ini di ayat ini ulangi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena waktunya sudah tinggal 1/4 jam. Jadi saya konsisten nih, Bu. Setengah jam. Nah, berapa? Masih lama. Kayak pada hadir, Bang. Kayak kiai hadir ya. Bisa nih orang ngomong sih, Bu. Kayak kiai KB, Bu. Ya cemora pada duit. Nonggon ikula barangnya. Balik maning. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ay yaumil qiyamah maksudnya. Wattaqullah pun satu ayat mawon. Wattaqullah, pesan takwa sampai diulang 2 kali. Wa qurrirul amru bit taqwa saged. Wa qarrarul amru bit taqwa nggih monggo terserah panjenengan wong lakar kata iki. Diulang 2 kali kata takwa. Maksudnya litakid, untuk menguatkan, litakid untuk mengukuhkan, litakid guna untuk mempertebal keyakinan kita, kerajinan kita, ketakwaan kita. Walhasi, cek orang Sunda ngabibita. Jare wong Jawa ku walhasi ngegerei. Dulu saya dapat makna begitu. Makna yang paling pas rasa-rasanya walhasi, menggedor jiwa-jiwa yang matanya melek tapi merem. Walhasi mengingatkan buat yang kupingnya normal tapi budek. Walhasi kita menuntun orang yang punya kaki tapi lumpuh. Walhasi menggedor jiwa yang sering tertidur, terlena gara-gara mentang-mentang sibuk, akeh duite, akeh usahane, akeh bandane, lali karo ngaji, sungkan berjamaah, moh silaturahim. Wong urip ning kota, kadang ketemu tetangga pas bendera kuning. Di tempat saya di sono. Kalau di tempat Yai Ali mah di Cilemayang enggak, masih di kampung masalahnya. Untuk apa? 5 yang fa'ufil akhirah. Jadi mengukuhkan, menggedor untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat kelak
di hari abadi, yaitu hari akhirat. Di penghujung ayat, innallaha khabirum bima ta'malun, annahu alimum bijami'i a'malikum wa ahwalikum. Niki capek Al-Imam Ibnu Katsir, wonten teng Ibnu Katsir, annahu yen satune Gusti Allah iku alimul zat kang maha ngudaneni bijami'i ma kelawan sakabehane napa mawon, a'malikum amale panjenengan, ahwalikum sikap tingkah laku panjenengan, tak satu pun lolos dari pengawasan Qadi Rabbul Jalil. Paham nggih? Lho pados menika di pertemuan malam ini yuk bareng-bareng, sing wis ya wis tapi cukup kanggo pelajaran, sing elek sampun diulangi, sing bagus lebih diperbaiki ya, mudah-mudahan wonten manfaate. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Sobana Jamhur yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua untuk introspeksi diri ya, mengenai diri kita sendiri ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, sebelum doa penutup, satu lagu dari tim Hadroh. النور يا بدو من معاني أحمدي رهتي الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريك النور يا بدو من معاني أحمدي رهتي الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد رهدي الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد مولد الهادي السلام أنت للأجيال عيد نورك علي تسامى من هما البيت المجيد مولد الهادي السلام أنت للأجيال عيد نورك علي تسامى من هما البيت المجيد رهضي الأزيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رهدي الأزيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور هذه الأزيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد رهدي الأزيار تشهد في ليالي
معاني أحمدي عندما نادى المناني يا شمس العالمين وازدهت بين العمان طلعت الهادي الأمين عندما نادى المناني يا شمس العالمين وازدهت بين العمان طلعت الهادي الأمين وهذه الأطيار تجلو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وهذه الأطيار تجلو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kepada tim Hadroh yang sudah membawakan lagu Hatil. Ya, mudah-mudahan kita sering bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan yang kita harapkan dengan seringnya kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan atau dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Narawi. Untuk itu waktu kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, pada acara ini kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan anak-anak kita, anak yatim kita mudah-mudahan kelak dewasa jadi orang yang sukses, ya. Karena tidak ada halangan bagi yang ditinggalkan oleh ayahnya. Syair mengatakan bahwa laisal yatimal ladzi qad mata waliduhu innal yatimal yatimu ilmi wal adabi. Tidak buat alasan karena meninggalnya seorang ayah, akan tetapi yang termasuk orang yatim itu ialah orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Mudah-mudahan anak remaja kita, anak-anak kita nanti jadi orang yang sukses dan berbudi luhur serta berakhlak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin sayyidil akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka a'la darajat wa tuballighuna biha بتجانا إمام لهالنشوانا مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا صل وسلم دائما Terima kasih على kepada حبيبك من إليك دعا.
yang telah memimpin doa. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, hadirin semua yang telah hadir pada malam hari ini. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu di acara, yaitu di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi udah disampaikan oleh Ketua DKM Masyarakat Syariah. Dan selanjutnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada Bapak Ibu semuanya. Dan untuk informasi untuk anak-anak yatim bisa langsung menghubungi Bapak Jenal untuk mengambil menyerahkan kuponnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.